terkait dengan kehidupan nyata. Anak kan tidak lihat itu. Bagaimana agar dia prosesnya nyata? Maka Bapak Ibu terangkan dengan gambar. Kalau di buku betul-betul ada angka. Kalau di situ di laut DP arah panah ke atas. Itu malam hari dia kasih gelap DP gambar. DP arah panah begitu. Baru kalau siang hari arah panah begini terjadi. Tapi harus dijelaskan. Seperti yang saya jelaskan tadi lebih gampang kan? Saya gambarkan. Oke, udara di sini coba lihat. Tunjukkan lagi. Coba Anda bakar sampah di situ. Kemana arahnya? Asap itu? Itu ke atas. Gitu. Implementasi deep learning butuh kolaborasi dengan komunitas multisektor. Jadi ini. Jadi untuk menerapkan deep learning ini itu butuh kolaborasi yang baik antar sesama guru, kemudian dengan siswa maupun dengan orang tua siswa. Seperti itu. Kedua, harus merubah perilaku mengajar yang sering monoton dalam menggunakan metode pembelajaran atau sering marah. Jadi tidak perlu pakai metode rotan. Guru matematika bawa mister mau ukur-ukur belakang siswa. Ini buat contoh poin patah ya. Kan biasa. Kan setelah ini pernah jadi siswa kan. Ada terampil begitu bawa mister, dia pakai di papan dia ukur-ukur badan siswa. Tidak masuk pun dengan. Akhirnya patah lagi. Masuk di kepas Prabu. Kalau pembelian berikut di mister lagi sepatah. Jadi sekarang mengajar dengan penuh keramahan dengan Ustaz Didi. Jadi kata merdeka itu sudah mulai hilang ya. Tapi anak-anak tetap dibuat seperti mereka itu merdeka. Merdeka itu bukan bebas, tapi maksudnya bebas berpendapat, bebas mengungkapkan ide dan gagasan. Gitu ya. Bukan bebas di luar. Itu maksudnya. Kemudian setiap ada pelanggaran, ingat saja bahwa ada kebutuhan strategi yang tidak terpenuhi. Anak keluar masuk, sedikit sudah hilang, ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Mungkin pertama kebutuhan makanan, ya kan? Ada namanya bertahan hidup, ya kan? Ada kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau anak lapar, dia tidak tahan, dia terpaksa keluar. Yang susahnya anak-anak itu adalah tidak dibiasakan untuk berkomunikasi. Ya minta izin bagaimana minta izin baru bagar rasa deki so setengah mati kurus. Ngana ini ada pokoi buat pasangannya itu. Oleh karenanya diharapkan di saat guru itu tetap mengecek keberadaan siswa. Adik-adik sehat semua? Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Ada yang lapar? Ada Pak? Ya, kita tunggu istirahat. Masih bisa tahan sampai istirahat? Bisa. Gitu ya? Tidak ada yang sakit, perut dan ini sampaikan itu. Mengecek sejenak kondisi siswa. Gitu. Karena itu Bapak Ibu menahan itu bagian dari kekerasan itu bukan nanti kekerasan fisik. Menahan itu bagian daripada kekerasan juga. Apalagi bicara-bicara anak, menghina anak itu namanya kekerasan verbal. Yang kata-kata menghina itu. Iya, begitu. Mudah-mudahan sudah tidak ada. Kalau tidak ada, kembalilah ke jalan yang benar. Oke, ini deep learning model. Deep learning ini diharapkan dapat membentuk 6C. Bagaimana siswa itu memiliki kemampuan untuk berkreasi, kreatif. Kalau kemarin 4C ya, 4C atau 4K, ya kan? Gitu. Iya, keterampilan abad 21 ya, itu 4C. Di sini tetap masih ada C-nya ini, tapi ditambah
kreatif, kolaboratif, kritis, karakter. Nah, ini yang tidak ada kemarin yang 4C kemarin. Ya kan? Negara, Kemudian keluarga negara. komunikatif, keluarga negara. Ini Bapak Ibu. Dua itu tambah. Critical thinking. Kalau kemarin kan ada kreatif, kolaboratif, critical Dengan komunikasi. thinking dan komunikasi. Communication. Itu ada di 4C kemarin. Jadi 4C atau 6C atau 6K. Ya, kebetulan bahasa Inggrisnya sama-sama. C, K. Iya. Ya kan? Itu keluarga negara. Itu. Ini kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Tetapi di diplonik ini Bapak Ibu ini. Jadi pendekatan pendidikan dirancang untuk mengembangkan kompetensi global murid yang mencakup 6 kemampuan itu. Nah, di diplonik di sini Bapak Ibu. Ini kan pengertian diplonik yang sesungguhnya. Ada banyak definisi, tapi ini yang sudah ada dalam buku naskah akademik yang disusun oleh tim penyusun yang dipercayakan oleh Kemendikbudristek, termasuk pengarahnya di situ adalah menteri. Bahwa pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dengan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful. Berarti dia sadar belajar. Mindful. Kalau kemarin kita di guru penggerak namanya mindfulness. Bagaimana memfokuskan siswa. Maka siswa itu oke, sebelum belajar silakan kita menggunakan metode stop. Jadi berhenti semua pekerjaan apa semua, kita stop dulu, berhenti, ya kan? Sesudah itu stop itu apa dulu? Stop. Kemudian AT itu. Jadi tarik nafas, ya, take a breath, ya, itu. Jadi diam sejenak, kemudian sekarang tarik nafas dalam-dalam gitu. Dan pikirkan nafas yang masuk maupun yang keluar gitu. Kemudian silakan lepas lagi gitu. Kemudian tarik lagi dalam-dalam. Itu agar tubuh kita terasa rileks. Sama dengan kita waktu senam itu kan, tarik nafas apa semua agar badan kita rileks. Stop digunakan untuk bagaimana Bapak Ibu juga dalam posisi yang tegang. Makanya orang tua itu mereka sudah tahu. Kalau yang semarah-marah, itu dia tahan-tahan, semua pukul, tahan. Hanya 2, dia suruh tarik nafas. Kalau tidak ada air, tarik nafas. Kalau ada air, dia kasih minum air. Kayak gitu kan? Ya. Itu. Kenapa? Untuk supaya itu bisa rileks kembali. Anak yang tadinya kurang bersemangat, sudah ngantuk, coba stop dulu semua kegiatan kita ini. Boleh juga suruh dengarkan musik. Oke, silakan Anda bergoyang sesuaikan dengan musik, atau putarkan musik, atau senam yang singkat, ya kan? Stretching. Itu. Supaya anak-anak tidak tegang, hilang yang sudah mulai ngantuk, hilang rasa ngantuk itu. Bapak Ibu begitu. Jadi Bapak Ibu lihat anak-anak, kalau dia lihat papan sampai DP penglihatan semua melewati papan tulis, nah begini, asroba, atau cara dia memahami mulai berbeda. Kalau orang paham itu anggukannya cepat. Tapi kalau sudah mulai lambat, SPG dulu. Gitu ya? Jadi sama halnya saya memberikan materi begini. Kalau ada yang biasa mudeng begini, ada yang cara pemahamannya masih boleh kasih materi, pemahamannya masih bagus, anggukannya cepat. Tapi ada anggukan lambat. Iya. Ini berkesadaran. Mindful itu artinya anak itu belajar, makanya di saat awal membuka pelajaran memberikan persepsi. Persepsi kalau ini
ditulis itu apa dia persepsikan. Ya. Itu. Jadi kita belajar tentang apa? Masih ingat itu? Ya kan? Masih ingat pelajaran itu? Bagaimana? Jadi berikan pertanyaan seterusnya kepada anak. Seingat pelajaran yang kemarin. Iya. Kemarin belajar apa? Laut. Hari ini kita praktek bikin kue. Tidak berkaitan. Jadi persepsi itu harus berkaitan dengan materi yang akan diajarkan hari ini. Kan katanya Pak harus mengaitkan dengan materi sebelumnya. Kalau tidak berkaitan, maka ambil kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena dapat baca harus mengaitkan dengan mata pelajaran terus. Akhirnya berkaitan pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang ini Pak, tekanan. Ya, hari ini kita belajar gaya. Wah, apa itu? Persepsi itu? Informasi itu. Kalau kita belajar tentang materi yang lalu gaya Pak. Masih ingat itu gaya? Bagaimana gaya itu? Iya. Sekarang kalau misalnya mendorong atau menekan begini, apakah sama, gitu kan? Itu sudah bicara masalah. Kalau kita dorong begini itu gaya, kalau kita menekan misalnya itu adalah bicara masalah tekanan, gitu ya. Kalau saya mengajar tekanan itu kemarin saya demonstrasikan, Bapak Ibu, kan biasa begini. Mana yang besar, yang lebih besar tekanannya? Aqua ini dengan yang polpen. Ya? Polpen. Kenapa? Luas permukaan. Iya kan? Maka mengkontekstualkan itu harus diperhatikan itu. Contoh ini, mana? Ada polpen. Ya begitu. Kan begini. Contohnya gimana? Oke, begini. Coba tangan enggak di tangan saya, di tangan ini. Kan di tangan. Gitu. Ini bisa dirasakan, Pak? Gitu kan? Baru saya balik yang ini. Mana yang dirasakan? Yang ini. Jadi yang dirasakan mana yang sakit? Tadi ditanya sakit. Sakit itu menunjukkan besarnya tekanan. Ya kan? Kenapa dia sakit? Karena dia runcing. Ya kan? Jadi yang runcing-runcing itu tekanannya sangat besar. Kenapa dia besar? Tekanan itu dia semakin kecil luas bidangnya, dia semakin besar tekanannya. Gitu ya? Kan sudah demonstrasi sudah kan? Itu. Kan biasa anak-anak itu mencari yang besar itu Pak, itu yang lebih besar dari tekanan. Padahal yang ini, ya kan? Itu maksudnya kontekstual. Semakin kecil luas bidang, maka semakin besar tekanan. Harus dua begini. Kan biasa harus ambil dua begini. Cara mendemonstrasikan ambil dua begini, harus rata. Ya kan? Gini. Gitu kan? Mana yang dirasakan? Pasti yang runcing. Ya kan? Gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kenapa harus dua begitu? Satu biar luas bidangnya besar, tapi kalau gayanya terlalu besar, gayanya juga tekanannya jadi besar, gitu kan? Kan tekanannya itu F per A, gaya per luas permukaan, begitu. Nah itu kan bisa dikontekstualkan, harus kontekstual. Nah kalau sudah kontekstual begitu, berarti kita masuk pada pembelajaran bermakna.